Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita tengah berada di satu momen yang sangat berharga dan spesial, yaitu bulan Zulhijjah, salah satu bulan haram dan putaran terakhir kalender Hijriah ya. Insyaallah akhir Juli kita masuk 1 Muharram. Tapi nanti ada beda lagi nggak ya 1 Muharram ya? Oh enggak ya? Ya, karena memang rame-ramenya Idul Fitri sama Idul Adha aja. Dah baik, pagi ini kita ingatkan diri kita merujuk dengan kitab Minhajul Qasidin seputar adab dan akhlak tentang safar. Tapi kawan kita nggak hadir, jadwalnya tanggal berapa nih? Ustadz Safar. Ya, safar. Yang bahasa kita bepergian. Ketahuilah bahwa selaku manusia biasa pada umumnya pasti punya kebutuhan kan? Sehingga pada akhirnya kita butuh melakukan safar. Entah urusan keluarga, urusan kantor, bahkan safar terkait ibadah. Mana safar ibadah? Umroh. Apalagi Pak? Haji. Ini rame kayaknya ada yang furoda gagal berangkat ini. Kemarin dideportasi 46 jemaah. Sekitar 7 ribuan gagal berangkat. Ini fenomena safar ibadah ini. Baik, kita lihat dulu di kitab Minhajul Qasidin bahwa safar itu adalah sarana melepaskan diri. Jadi sarana melepaskan diri dari sesuatu yang memang hendak dijauhi dan untuk mendapat sesuatu yang diinginkan. Ada juga yang mengatakan safar itu adalah tersingkap, terekspos. Maksudnya di dalam perjalanan itulah aslinya seseorang kelihatan. Benar? Kan kalau lagi seperti ini rata-rata jaim ya. Tahu jaim? Jaga image kan? Kalem, tenang, nutup-nutupi. Coba suatu saat kita bepergian, serombongan, itu kelihatan itu. Dah contoh haji atau umroh, kita satu grup, satu kamar ya. Ini berhayal boleh nggak Pak? Ya, furoda atau reguler ini? Reguler, oke. Ya, kita satu kamar, rata-rata berempat tuh, yang quadruple berempat ya. Baik, selama ini kan kawan kita tidak tahu seperti apa kalau tidur, seperti apa kalau kamar mandi. Disitulah kelihatan nggak? Minimal tidurnya ngorok, makannya gembul. Kalau pakai kamar mandi nggak pernah mencet flash, benar? Ketahuan nggak aslinya itu? Nah, di sini pun disebut bahwasanya safar itu dari sudut pandang zahir dan batin. Ada yang safar yaitu berpergian dengan jasad dari satu tempat ke tempat lain, tapi ada juga safar dalam bentuk batin. Jadi safar hati itu. Menuju Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ketika kita melakukan perjalanan, hendaknya tetap memperhatikan rambu-rambu. Karena walau bagaimanapun tetap melekat kewajiban sebagai seorang muslim. Seperti sholat, tetap dilaksanakan. Nah, maka untuk mempermudah dikasih rukhsah. Apa rukhsah? Kemudahan, keringanan. Apa bentuk keringanan bagi orang yang safar terkait sholat? Diskon? Oh, diskon. Ya, jadi ada dua ya. Qasrun sama jam'un. Qasar meringkas, kalau jamak menggabung. Tapi ada aturan lagi. Yang boleh dikosor dan yang boleh dijamak. Enggak semuanya. Kosor, diringkas, sholat yang jumlah berapa? 4. Jangankan 2, 3 aja normal. Subuh dikosor, hilang. Terus yang dijamak, sholat apa aja? Zuhur dan asar, lalu maghrib dan isya. Nah, kalau perjalanannya Jum'ah dibincangkan. Lagi hari Jum'ah ini. Ada jamak Jumat dan asar. Ya kan? Iya. Tapi kalau orang safar boleh ada pilihan. Tidak Jumat tapi sholat zuhur kan? Seperti itu. Ada nggak jamak isya dan subuh? Ada, bablas namanya itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Contoh-contoh safar, ada yang mubah. Seperti apa? Rekreasi bersama keluarga. Boleh nggak? Ini liburan anak-anak sekolah nih. Ramai kan tempat rekreasi? Mas Musli kemana? Waterland. Oh, water park. Gitu ya. Boleh. Sepanjang tidak ada pelanggaran syar'i. Atau kemana? Taman safari? Boleh. Taman marga satwa? Boleh. Silakan aja. Baik. Jadi sepanjang itu mubah, bukan tempat yang terlarang, silakan. Tapi jangan membiasakan diri suka berkelana. Tahu nggak berkelana? Sana kemari. Kecuali memang urusan kantor, urusan bisnis, ada keperluan hajat keluarga. Jadi bukan syariat Islam tuh ajarannya berkelana itu. Kelalang keliling ke sana kemari itu bukan ajaran Islam. Imam Ahmad aja bilang, berkelana bukan ajaran Islam sedikit pun. Kalau ini kan safar memang karena ada hajat kan. Karena ada sebagian yang mewajibkan harus keliling gitu ya. Harus apa? Keliling ya? Nah, itu deklarasi itu Pak. Sana kemari, sana kemari. Baik, berhati-hati. Karena safar itu bisa membuat hati goncang. Maka bagi orang yang orientasi akhirat, hendaknya apa? Tidak akan melakukan safar kecuali yang bermanfaat. Boleh nggak mas ini ke Eropa mas, safar? Boleh nggak? Sekolah? Ya mantap. Nggak, tur biasa boleh nggak? Udah umroh belum? Udah umroh belum? Nah, alhamdulillah. Umroh udah ini ya sekali-kali boleh. Sepanjang tidak ada pelanggaran syar'i. Nah, maka dari itu safar punya adab. Apalagi safar ibadah, umroh dan haji. Nah, kita mulai masuk di antara adabnya apa ini? Kalau kita ingin melakukan sebuah perjalanan, karena bisa jadi loh pergi untuk selama-lamanya. Paham? Pergi untuk selama-lamanya dan tidak kembali lagi. Maka sebelum berangkat kembalikan hak orang lain.
Siapa yang suka minjem charger itu? Gak usah uang dah. Pinjam apa? Balikin nggak? Bu, bayar utang nggak, Bu? Kalau punya utang bayar nggak? Bayar. Kalau memang belum ada sumbernya, minta penundaan kerelaan sama yang berpiutang itu. Boleh nggak? Oh nggak apa-apa, Pak. Saya mau berangkat dulu. Oh nggak apa-apa. Silakan berangkat. Nanti pulang lanjutkan lagi. Installment ya, angsuran. Terus kalau kita laki-laki sebagai kepala rumah tangga, safar meninggalkan keluarga, siapkanlah nafkah yang kita tinggalin itu. Benar Bu ya? Si bapak enak-enakan muter-muter, keluarganya keleleran. Enggak disiapkan apanya itu? Jangan. Nah ini kan banyak juga kejadian yang suka jalan-jalan itu kan. Udah Allah yang jamin itu. Iya, pemalas itu. No. Demikian pula kalau yang safar ibadah umroh. Satu keluarga yang dapat rezeki suaminya berangkat, istrinya di rumah. Selama si suami berangkat umroh, tinggalin nafkah nggak itu? Bapak ninggalin apa? Kartu ATM? Ada nomor PIN-nya? Ada. Ngomong-ngomong saldonya ada nggak? Jadi itu adabnya meninggalkan nafkah bagi orang yang ditinggalkan. Terus kalau bepergian itu tidak sendirian, tapi dengan beberapa orang, pilihlah teman perjalanan yang baik-baik. Jangan sembarangan, karena berpengaruh itu. Pergi sama orang sembarangan, waktu sholat tiba, bro udahlah nanti aja, gitu ya. Nanti aja. Jamak aja, jamak takhir ya. Kan jamak itu ada takdim, ada takhir. Oke, wah perjalanan. Waktu udah pas habis ini dikerjain juga. Jangan. Jadi pilih teman-teman yang baik. Terus kalau bisa jangan sendiri. Cari beberapa teman. Kalau bergrup, angkatlah salah satu menjadi pemimpin rombongan. Ya tahu Pak Rimbo pernah jadi Karo. Sama Karu. Karo kepala rombongan, Karu kepala regu. Kepala bagian mana sini? Nah ini penting mengangkat pemimpin. Supaya satu visi, satu misi. Kalau nggak diangkat bertengkar. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita punya pengalaman lah. Piknik tour. Warga sini Violet ada nggak? Tour de Jabar gitu. Kemana Pak? Tour de Jabar. Satu berapa bis? Nah, sana jalan-jalan tuh. Angkat pemimpin. Terkait ibadah. Kalau nggak diangkat pemimpin, coba. Satu bis kita berangkat nih, rombongan aja ini. Masalah sholat. Yang satu nanti kita berhenti, transit di kilometer berapa? Ditembak nggak itu? Oh nggak ya. Kalau saya menuju Bandung, favoritnya kilometer 88 Pak. Kilometer Densus itu. Sebelah kiri. Karena ada warung makan Sunda itu. Masjidnya bersih. Benar Pak ya? Pak Warta member kayaknya nih. Nah saya maunya berhenti di situ sekalian nunggu zuhur. Benar nggak? Ini betapa pentingnya pemimpin ini. Tapi yang lain, enggak. Nanti takhir aja, kilometer berapa? Sono. Kalau ada pemimpin semua sepakat. Ya udah kita transit di kilometer sekian, nunggu waktu zuhur, kita sholat jamak takdim. Benar kan? Selesai terus makan siang, lanjutkan perjalanan. Enak nggak itu? Seperti itu. Apalagi pengalaman umroh. Betapa sulitnya itu mengendalikan jamaah. Makanya sampai ada yang keleleran, tercecer, ketinggalan. Bapak Ibu transit, beli oleh-oleh, oke 10 menit ya, 1 jam.
1 jam baru balik ke bis. Kalau tega nggak tega mau saya tinggal itu, benar ya? Nah, itulah contoh betapa pentingnya diangkat pemimpin. Supaya apa? Melindungi kemaslahatan bersama. Jangan egois. Terus hendaknya lakukan sholat istikharah sebelum memutuskan jadi pergi atau tidak. Tapi nggak harus. Hendaknya itu. Nah, terus masalah pilihan hari untuk safar. Kalau mencontoh Nabi ada hadis. Kemis, pilih hari Kemis. Sunnahnya hari Kemis. Ini bukan weton ya. Hari baik, hari buruk, bukan. Kalau bisa memilih hari apa? Kamis pagi berangkat di safar. Tapi jangan ngotot ya. Ke loket bandara, beli tiket pesawat sama petugas itu. Kemana Pak? Saya mau ke Sumatera. Wah, kelas apa? VIP. Ekonomi, bisnis atau eksekutif? Eksekutif. Ya, saya maunya yang hari Kamis. Enggak ada Pak, habis ada Selasa. Bid'ah tahu? Waduh, galak amat itu. Ya enggak harus. Adanya Selasa ini Pak, yang lain the full. Oh ya wis, enggak apa-apa. Apalagi kalau bawa kendaraan sendiri, lebih mudah nggak ngatur. Ya udah pilih hari Kamis. Kamis yang mana? Siang, pagi, malam? Pagi. Itu sunnah adab sabar memilih waktu keberangkatan. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terus jangan lupa berdoa dalam perjalanan. Masih ingat bila mana perjalanan kita di atas kendaraan jalannya menanjak, suruh apa? Apa? Takbir kan? Kalau jalannya menurun, bertasbih bukan? Benar? Terbalik. Ya habis yang lain apa? Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Itu. Ini adab loh. Jadi nanjak tasbih, turun takbir. Terus diantaranya juga membawa kebutuhan pribadi kita. Sikat gigi, sampo, sabun gitu ya. Handuk dan lain-lain sebagainya. Kalau nginap di hotel umumnya disediakan handuk ya. Benar kan? Ada sabun tuh kalau lupa. Tapi kalau bisa bawa sendiri. Tapi kalau kita nginap di hotel pulangnya bawa peralatan hotel itu. Kecuali yang souvenir ya. Lo buat halal nggak itu? Ya misalnya ada sabun kecil, sampo kecil, sisir, sikat gigi, benar pasta gigi, ada ya Mas ya? Ini pengelola hotel mana sih? Nggak ada ya? Atau ada manajer Holy Wing? Oh nggak ada juga. Jadi hendaknya seorang musafir menyiapkan bekal. Jangan lupa bekal itu dunia dan akhirat. Jangan bekal dunia aja itu. Pintar, bekal akhirat. Sampai-sampai Mas sholat dulu. Aduh maaf nggak bawa sarung. Nah lu. Ya mampir ke masjid. Masa nggak bisa sholat? Atau yang wanita, maaf saya nggak tutup aurat. Cari mukena. Nah supaya mempermudah makanya bawa siapkan jauh-jauh hari. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, sekarang nih banyak pilihan-pilihan. Kalau sulit begini begitu, alhamdulillah kita dan teman-teman kalau safar itu kasih souvenir ya ini bu pedoman safar kan. Tinggal masuk ke ya sapu. Benar? Ngebet aja dalam perjalanan. Entah safar ibadah maupun safar yang mubah. Sama dengan kitab Minhajul Qasidin ini. Tapi ini lebih kepada doa zikir terkait dengan safar. Kita sambungkan tadi. Di antara adabnya kan baca doa. Orang yang safar disebut
musafir. Orangnya ya, isim fa'il itu. Safara yusafiru, ya, musafirun. Itu orangnya, musafir. Nah, doa musafir untuk keluarga yang ditinggalkan. Jadi bukan meninggalkan saldo aja Pak ya. Tapi juga doa. Astaudi'ukumullah alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Itu doanya. Karena jarang safar ya, sudah ngebet boleh nggak Pak? Ngebet. Boleh. Ngepek apa ngebet sih? Ngepek, itu asli itu. Apa artinya? Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Tuh. Nah sebaliknya, orang yang mukim, yang ditinggalkan, yang bertempat di domisili kan mukim ya, mukimin. Atau keluarga yang ditinggalkan membalas tuh, merespon doa saudara kita musafir akan berangkat. Astaudi'ullah hadinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku titipkan agamamu, amanahmu dan kesudahan amalmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah juga zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Artinya semoga Allah memberi bekal takwa kepadamu. Jadi doa kita kepada yang mau berangkat ya. Nah, ini Bapak kalau ada saudara tetangga pergi haji atau umroh, diundang bacain ini enggak? Enggak ya? Nggak berebut ini ya? Oh. Jadi doakan ini, semoga Allah memberi bekal takwa kepadamu, mengampuni dosamu dan memudahkan kebaikan padamu di mana saja kamu berada. Tuh. Jadi antara musafir dan mukimin saling mendoakan enggak? Nah sekarang kita nih, udah siap berangkat belum? Pimpinan rombongan mana? Ini ceritanya kita mau safar. Jam berapa berangkat Pak Rimbu? Tapi di depan ditutup karena buat sholat id, jalannya enggak kesini dari situ. Nah, ketika naik kendaraan, memulai perjalanan, jangan lupa ini, baca doa. Jangan cuma baca WhatsApp, Ibu ya. Baca apa? Doa. Di antara doa, nah kalau perjalanan kita kan naik kendaraan, terserah kendaraannya. Apa bis, motor, mobil, pesawat, kapal laut, dan seterusnya. Baca Bismillah, Alhamdulillah. Lalu membaca kutipan ayat Al-Quran. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, lanjutkan lagi dengan doanya. Alhamdulillah, Alhamdulillah 3 kali ya. Alhamdulillah. Takbir 3 kali enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu di antara doa naik kendaraan itu. Nah, ada juga digabung dengan doa bepergian. Karena naik kendaraan akan bepergian sekalian. Baca lagi nih takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti yang tadi kutipan ayat subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baru ada doanya di sini. Seperti apa? Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardo. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Itulah doa-doa bepergian. Kalau pulang kembali dengan selamat, baca yang tadi tapi ada tambahan di sini. Kalau pulang, kalau tadi pergi ya. Kalau pulang, aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Pendek sekali.
Jamaah sekalian, berikutnya dalam perjalanan sampailah masuk gerbang kota tempat yang kita tuju. Masuk gerbang ya. Biasanya kalau pulang kampung, tanda pintu gerbang kampung halaman apa tuh? Misalnya tuh ada Gapura ya, Brebes berseri, benar ya? Bandung berhibar ya? Kalau Bekasi apa? Gapura Bekasi kita di mana? Selamat datang. Nah itu Pondok Kopi lampu merah itu. Itu kan batas DKI sama Jawa Barat. Ini jarang safar ya. Enggak, berarti kita ini musafir terus. Ini Bekasi apa DKI? Bekasi. Berarti kalau Pondok Kopi kita musafir terus ya. Melewati apa tuh? Batas kota itu. Tapi jangan culas, ada aturan main. Karena kita ini dekat dengan apa? Batas wilayah kota, ya rukhsah tadi nggak berlaku lah Pak. Ini tinggal di sini, kerja di sana, lewatin terus jamak kosor. Ya nggak gitu. Ya, nah ketika kita sampai kepada tujuan, masuk gerbang, baca doa lagi. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma atlalna wa rabbal aradina sab'i wa ma aqlalna wa rabbas syayatin wa ma atlalna wa rabbar riyaha wa ma darayna as'aluka khaira hadhil qarya wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Jadi berlindung kepada Allah dengan apapun yang ada di kota tujuan itu, entah penduduknya, benar ya, entah penghuninya, entah apapun di sana. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Secara umum bila naik kendaraan, kita keseharian aja naik motor, naik sepeda, bacalah bismillah, itu ya. Jangan udah nggak baca bismillah main kontak motor digeber-geber. Benar ya? Itu siapa tuh? Valentino Rossi. Mau berapa lap itu? Ini ada pernah ke Mandalika nggak sih? Nggak ya? Coba tuh lapnya itu. Berapa lap? Kalau tawaf berapa lap? 7. Jadi jangan lupa baca basmalah. Nah, kita rombongan sampailah di kota tujuan. Menjelang subuh, bila di lokasi tujuan itu bacalah doa ini. Samma'a sami'un bihamdillah wa husni balaihi alaina. Rabbana sahibna wa afdil alaina aidan billahi minan nar. Dan ketika kita menetap di salah satu kota tempat tujuan, baik safar atau tidak atau ada keperluan, baca seperti zikir pagi dan petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik, nah sekarang kenyataan dalam perjalanan. Ini bahasan ini singkat sekali Pak Rimbo, selesai ini. Di bab 12, kitab 12. Tentang adab-adab terkait safar. Nah sekarang teknis. Ketika kita berangkat rombongan, transit lah. Di satu tempat kilometer berapa terserah. Ini tentang praktek sholat. Yang tadi diberi rukhsah enggak? Jamak menggabung, qashar meringkas. Ketika kita sholat di satu tempat, kan enggak semuanya musafir. Ada mukimin enggak? Penduduk setempat. Kita bergabung, berjamaah di situ. Nah, kita harus menyesuaikan diri. Jangan ngotot. Ada imamnya, ada jamaahnya, kita numpang sholat di situ. Mereka mukimin, kita musafirin. Benar enggak? Sampailah waktu zuhur. Mereka mukimin sholatnya normal berapa? 4, jangan colek Pak Imam, 2 dong. Mesen lagi, 2 dong. Kami musafir, enggak boleh. Kalau kita memang mau gabung sama mereka, berarti kita ikut normal enggak? Zuhur.
Dia 4, kita musafir, tetap 4 enggak? 4. Begitu salam selesai, dia urusannya kelar, kita bangkit enggak? Nah, kan mau menjamak, jamak takdim. Berarti asar kita tarik enggak? Nah, ketika kita tarik beserta rombongan, sekalian qashar, ringkas 2 boleh enggak? Nah, gitu. Jangan Pak Imam 2 ya. Syukur imamnya sabar. Kalau imamnya ketus, baik musafir keluar. Jadi penyesuaian itu perlu. Begitu pula kalau misalnya siapa nih? Di antara bapak ini pimpinan rombongan transit di satu tempat yang nggak ada imam rawatib, kan tunjuk-tunjukkan ya? Tunjuk-tunjukkan nggak? Nah, akhirnya majulah di antara kita musafir menjadi imam. Jangan egois juga. Kita musafir, kepada mukimin bilang, jamaah sekalian, kami musafir, ikut kami 2. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi berarti normal nggak? Si imam ini yang musafir nih, padahal dia punya hak kan? Tapi nggak, dia normal. Seperti itu. Tapi kalau memang ada yang lain mukimin, persilakan Bapak aja, kami musafir supaya normal gitu. Ya udah. Nah, kasus menarik. Kita musafir bergabung dengan mukimin untuk sholat jamak takhir maghrib dan isya. Ini menarik ini. Di mana menariknya? Mau tahu nggak? Nah, jadi kita nih rombongan dalam perjalanan maghrib dan isya ini kita jamak takhir. Berarti waktu maghrib tiba kita tunda kan? Baik. Dan nanti aja maghribnya digabung sama isya. Waktu isya tiba kita transit gabung. Gabung nggak? Bersama mukimin. Benar nggak? Nah, mukimin lagi sholat isya berapa rakaat? Kita yang belum sholat apa? Maghrib. Benar? Beda rakaat nggak? Ayo gimana? Ya enggak, karena sebagian umumnya beranggapan udah ikut yang ada, isyanya duluan maghrib. Enggak, kalau sholat tetap sesuai urutannya. Nah, itu ya asumsinya kita maghrib sementara mukimin isya. Gitu ya. Jadi kita sebagai musafir makmum sholat maghrib 3, imam dan mukimin isya 4. Duluan mana kelarnya? Duluan mana? Nah, itu adabnya bagaimana? Kalau kondisi seperti ini yang memahami tetap urutan sholat ya. Baik, ya sudah tasahud akhir maghrib kita 3 nih. Benar dong? Ya, dia kan 2, 3 naik. Benar, kita tasahud akhir. Salamnya tungguin dia rakaat keempat. Kalau berkenan berjamaah dari awal akhir bareng. Jangan saya duluan ya. Assalamualaikum. Gak boleh. Jadi boleh bergabung, caranya begitu. Dengan asumsi apa? Sholat tetap mana yang belum. Bukan karena kadung, wah dia isya, kita isya deh. Ya enggak gitu. Tetap gitu. Jadi yang belum. Yang belum ya. Nah kalau zuhur ma'asar mah nggak kelihatan. Orang sama-sama 4, sama-sama sir. Benar Pak? Ya, zuhur, asar kita jamak takhir. Benar? Kita kan belum sholat zuhur kan? Nah ini juga perlu ini. Rakaatnya sama tapi kita yang melakukannya ini harus benar ini. Mukimin sholat asar. Kita ikut gabung. Kita sholat apa? Zuhur. Walaupun jumlahnya sama ya. Oke, nggak kelihatan. Dia selesai, kita bangkit. Iqomah lagi. Imamnya marah. Nggak ada sholat lagi setelah sholat asar. Pak Imam, kami musafir. Oh maaf, saya baru baca babnya katanya. Jamaah sekalian, betul ada waktu-waktu terlarang untuk sholat.
Kalau lihat hadis sahih kan cuma 3. Matahari terbit, matahari terik, matahari terbenam. Terus betul ada setelah sholat fardu itu ada jeda yang tidak ada sholat lagi. Kecuali dengan sebab. Kecuali dengan sebab. Habis asar, selesai ini normal. Biasa aja. Terus ada jenazah. Sholat jenazah kan? Apa dilarang? Itu diapain tuh jenazah? Nungguin maghrib. Nggak ada larangan jika ada sebab. Habis asar, kita pulang, balik lagi ke masjid, ambil wudhu, sholat tahiyat masjid. Boleh nggak? Ada sebab. Baik, jadi kembali urusan safar seperti itu. Maka untuk mempermudah silakan miliki. Perjalanan kan memang jaranglah kita. Makanya jarang yang hafal, jarang yang ingat. Ya sudah, buku panduannya baca. Kalau di pesawat suka ada tuh lembaran apa itu? Instruction atau apa itu? Itu bisa. Nah, mudah-mudahan Bapak ini pengusaha punya maskapai syariah. Oh amin tuh, diaminin ya. Ya di kursi itu ada tuh panduan safar ada ya. Ya selain panduan umum tambahin tuh panduan safar. Jadi bermanfaat itu. Dah kita tambahkan terkait dengan besok hari raya ya. Jadi nggak nih? Itu versi KLB ya. Kongres luar biasa. Yang mana aja silakan. Kan kita sudah terlatih, terbukti. Sudah biasa. Sudah dewasa menghadapi perbedaan yang masih memungkinkan. Gitu Pak ya. Monggo aja. Makanya yang hari ini belum lebaran jangan godain yang lagi lebaran. Kan sebagian udah siap-siap tuh. Lagi pelaksanaan ntar jangan godain. Ini kadang-kadang iseng aja sih. Yang duluan malah ngomentari kita, udah hari raya nggak ada puasa tahu katanya. Ya jangan gitu. Sama-sama aja, sesama supir dilarang. Nah udah gitu aja. Nah terkait diantara amalan ibadah di bulan Zulhijjah. Kan secara umum kita kumpulkan 4 tuh. Amalan spesial bulan Zulhijjah. Haji, kurban, puasa sunnah tanggal 9 Zulhijjah, Arafah yang dikenal sama berhari raya kan. Nah kita ambil salah satunya. Apa? Berkurban. Kalau melihat kitab-kitab fikih, para ulama lebih banyak, lebih sering tidak menggunakan istilah kurban, udhiyah. Kayaknya orang kita aja ada yang pakai apa? Kurban. Bahkan idul kurban gitu ya. Ya nggak salah. Kalau tahu apa yang dimaksud. Kurban itu Bapak Ibu bahasa Arab. Kalau sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia itu jauh maknanya itu. Makanya ada kurban, ada korban. Beda nggak Pak? Nah itu yang gagal berangkat dipulangkan 46 jamaah furoda. Jadi apa tuh? Jadi korban. Korban siapa? Ya oknum pengelola itu. Orang biro perjalanan umum menjual tiket fasilitas furoda. Makanya visanya Singapura Malaysia dijual. Benar Mas ya? Mas biro travel ya? Hati-hati itu. Kenapa sih orang pengen, nah itulah orang kita ini kadang-kadang kalau untuk urusan duniawi yang merugikan orang cerdas itu. Melihat peluang itu. Benar ya? Ya itu. Siapa yang nggak tertarik Bapak Ibu? Reguler 40 juta. Menurut Depak itu furoda 6 kali reguler. 6 kali 40, 240 kan? Nah tambahin yang lain-lain. Minimal 250 juta. Lah 46 gagal berangkat kaliin aja 40 kali berapa tuh? 250 cepat. Berapa M tuh? Nah, siapa yang enggak ini? Tapi lihat. Akhirnya orang-orang yang lugu tidak hati-hati jadi korban. Jadi korban enggak? Nah, korban itu pihak ketiga yang dirugikan bahasa kita. Tapi kalau bicara ibadah kurban. Terambil dari kata qorib, akrab, qorobah, taqarrub. Apa maksudnya? Ya, dekat.
Jadi ibadah kurban itu upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Menyembelih hewan tertentu pada waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Itulah ibadah kurban. Di antara bukti atau dalil muncul kata kurban, ini sekalian ini background. Ya, kisah masa lalu kedua putra Adam. Masih ingat? Nah, tercantum surah Al-Maidah itu. Surah Al-Maidah, surah 5 ya. Mulai dari ayat 27 sampai 31. Kita ambil ayat 27-nya. Muncul kata kurban. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqq id qarraba kurbanan. Fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak. Itu ya potongan ayatnya ya. Apa artinya? Allah perintahkan pada Rasulullah, ceritakanlah wahai Muhammad dengan sebenarnya. Kisah tentang apa? Kedua putra Adam. Nah, disinilah mufassir memunculkan nama. Di hadis belum didapati nama anaknya Nabi Adam, nggak ada. Ini pendapat mufassir. Siapa namanya? Qabil dan Habil. Kalau Kubil pelawak. Nah, kaitannya apa kedua putra Adam ini? Ketika mereka berdua diperintahkan id qarraba kurbanan. Tuh. Ketika diperintahkan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Dulu belum ada syariat Islam. Kan jaraknya jauh Nabi Adam sama Nabi Muhammad SAW. Jauh nggak? Caranya dulu mendekatkan diri pada Allah, mempersembahkan sesuatu. Nah, di kitab tafsir, Qabil profesinya petani. Maka dia mempersembahkan tanaman. Tapi tanaman yang jelek. Habil peternak. Dia mempersembahkan hewan terbaik, kambing. Maka yang diterima siapa? Enggak, namanya anak Adam. Yang diterima siapa? Nah, makanya Bapak Ibu kalau kurban pilih dong yang terbaik. Ini KW3 minimalis. Ya, Pak. Ya. Salinya pilih kambing PKI, pendek, kecil dan imut-imut. Kambing apa tuh? Bener ya? Nah itu udah ketahuan itu. Ya kecuali memang saldo anggarannya segitu ya sudah. Nah, iya, ini motong ke masjid kita ini sound the ship. Tahu sound the ship? Yang kecil itu. Gak apa-apa sepanjang memenuhi syarat ya. Boleh. Tapi pilihlah yang terbaik. Tuh lihat list spanduk itu. Range harga. Tipe A, tipe B, tipe C ya. Benar kan? Pilih yang mana? 3, berapa? Dah baik. Jadi kurban itu upaya mendekatkan diri kepada Allah. Terkait bulan Zulhijjah pada waktu tertentu. Dibatasi. Kapan boleh mulai penyembelihan? Tanggal 10 versi mana? Ya versi masing-masing lah. Kalau lebaran duluan kan hari ini. Kalau versi kita kapan boleh nyembelih? Ya besok. Itu pun selepas sholat Id ya. Udah nggak sholat motong duluan lagi. Jangan. Terus hewannya dibatasi. Nah, sebelum masuk, yang menjadi syariat Islam ini adalah kisah Nabi Ibrahim. Kalau tadi sekelumit kejadian masa lalu, ada contoh mendekatkan diri kepada Allah. Konkretnya itu kisah Nabi Ibrahim dan anaknya siapa? Ismail. Tercantum surah As-Saffat itu, surah ke-37. Nanti boleh dicek mulai dari ayat 100 ya, sampai 113. Nah itulah menjadi landasan syariat. Perintah berkurban. Ini kisahnya. Nabi Ibrahim lama berumah tangga dengan Sarah. Belum punya anak kan? Ibu ingat gak kisahnya, Bu?
lama berumah tangga dengan Sarah, belum punya anak. Makanya Nabi Ibrahim berdoa tuh di ayat 100, surah 37 ayat 100. Apa doanya? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami seorang anak yang soleh. Jadi berdoa, jangan pesimis. Ya Pak ya? Berdoa, tapi berusaha nggak? Berusaha nggak? Nabi Ibrahim selain berdoa berusaha. Mana usahanya? Buka cabang. Di sini mana kepala cabangnya? Buka cabang, menikah lagi sama siapa? Nah. Bu, kalau saya tanya bapak-bapak jawabnya santun Bu, dengan Hajar. Tapi kalau tanya ibu, siapa istri kedua Nabi Ibrahim? Hajar, Hajar, Hajar. Dah sebut aja baik-baik. Nah, singkat riwayat, dengan menikah ya, dengan Hajar itu Allah karuniai enggak? Seorang anak laki-laki. Ayat 101-nya. Fabasyarnahu bihulamin halim. Kami beri kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang soleh, yang baik. Namanya siapa? Ismail. Nah, saya ringkas. Disinilah ujian. Kita pun mengalami ujian. Di antara ujian kita hadapi ini banyak nggak siap menghadapi perbedaan. Ribut aja. Karena banyak tukang goreng, Pak. Ya digoreng. Nggak tahu goreng setengah matang atau goreng gosong nih. Saya nggak tahu ini. Padahal kan udah bertahun-tahun, udah cerdas. Kenapa sih ribut di medsos? Biasa-biasa aja habis. Komentar pinter, ngaji males. Benar nggak? Habis pulsa. Jadi seolah-olah yang komentar itu yang paling pinter. Pernah lihat ru'yat aja enggak? Hisab juga enggak becus. Nah, inilah pelajaran buat kita. Jadi ini ujian, alhamdulillah. Kalau yang mengamalkan ilmu, sabar. Benar nggak? Kan kita diajarkan surah An-Nisa, surah keempat ayat 59. Ini secara umum nih, bukan hanya perbedaan ini aja. Apapun kalau kita hadapi, baca surah An-Nisa ayat berapa? 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Pegang itu. Dah baik. Jadi jamaah sekalian, kembali yang tadi Nabi Ibrahim. Ketika Ismail tumbuh berkembang bisa membantu bapaknya, Nabi Ibrahim panggil enggak Ismail? Ya jang ka dieu. Ya abah kumaha aya naon itu. Nah, bahasa kita ini. Wahai Ismail, sesungguhnya aku bermimpi. Allah perintahkan aku menyembelih engkau. Ya kan? Nah di situ ayat 102. Bagaimana menurut pendapatmu? Fanzur madza tara. Ismail menjawab, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan perintah Allah. Niscaya engkau dapati aku menjadi orang yang sabar. Dah, dieksekusi enggak? Dieksekusi enggak? Nah, ketika sudah pasrah diri mereka berdua, Nabi Ismail sudah dibaringkan seperti orang menyembelih hewan kan? Allah panggil, wa nadaina ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Allah panggil Nabi Ibrahim, kau telah membenarkan mimpi itu. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tebus anak itu dengan apa? Ya dengan sembelihan yang besar tuh, lagi-lagi yang terbaik. Benar? Nah ini peserta kurban, sohibul kurban, hewannya gimana Mas? Minimalis lagi? Saya tahun ini kambing aja deh, engkau nggak sapi, PMK. Penyakit mulut dan kuku, ya sebagian lah. Tapi bagi panitia harus perhatian nih. Paling tidak tuh periksa dokter hewan, minta sertifikat jadi aman. Aman ya? Ya walaupun menurut dokter itu memang masih layak dikonsumsi bila tidak ya kemana-mana menyebar ke bagian tubuh hewan itu. Wallahu ta'ala alam.
Dah baik, penyembelihan 10 sampai hari tasyrik. Jadi 4 hari total. Hewan yang boleh disembelih apa? Bahimatul an'am, hewan ternak, dibatasi 3 grup. Jadi Bapak Ibu nanti besoklah kita ambil 10 Zulhijjah versi yang kita ambil ini, boleh nggak potong bebek angsa? Dalam rangka beribadah kurban itu, boleh nggak? Potong bebek angsa, masak di buah. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena hewannya tidak memenuhi syarat. Yang disembelih itu unta, sapi, dan kambing. Jadi nggak boleh potong bebek angsa. Atau Mas barangkali di hari tasyrik terakhir 13 Zulhijjah dia berkurban gurame 2 empang. Gimana Mas? Boleh nggak? Gurame 2 empang boleh nggak? Nggak boleh. Karena ada aturan main. Unta, sapi, kambing. Kemudian ada syaratnya lagi, usia unta 5 tahun dan ke atas, sapi 2 tahun dan ke atas, kambing 1 tahun dan ke atas. Domba boleh 6 bulan dan ke atas. Nah, adapun orang yang berkurban untuk unta dan sapi boleh konsorsium. Maksimal berapa? 7. Kurang dari 7? Boleh. Sendirian? Boleh. Crazy rich ini. Woi, pesannya sapi buah gareng itu. Woi, mantap ya. Ini kan teman Crazy Rich kan? Nah, sekarang lagi tren begitu, hati-hati riya itu. Jadi berlomba-lomba, sapi terbesar, tapi awas ya. Keikhlasan itu perlu dijaga. Siapa yang berhak motong? Yang berhak motong hewan kurban siapa? Bukan panitia, bukan imam rawatib yang berkurban. Ibu wanita boleh nyembelih? Boleh nggak Bu? Nah, berani nggak? Ya boleh deh katanya. Berani nggak? Nah, umumnya takut. Boleh, boleh. Siapa juga boleh, sepanjang ikuti aturan itu. Kemudian setelah memenuhi syarat semua disembelihlah pada waktu yang ditentukan. Orangnya siapa saja, sohibul kurban atau panitia. Maka daging kurban itu didistribusikan untuk 3 alokasi, bukan harus sepertiga ya. Nah, sebagian dimakan oleh pekurban dan keluarganya, sebagian disodakokan fakir miskin, sebagian dihadiahkan baik muslim maupun non muslim, baik kaya maupun miskin, seperti itu. Nah, maka kita sebagai yang pekurbannya ingat, sudah setornya kambing minimalis, itu paham 4-4-nya dibawa pulang, depan 2 belakang. Berarti yang didistribusikan apa? Itu ngerjain panitia ya Pak ya? Ninggalin kepala, kulit, kaki, dan jeroan. Jangan gitu. Tapi ada juga unik kenyataan ini Bu. Ya, ada zaman entah di mana gitu. Ikut daftar panitia. Jadi peserta kambing mintanya sapi, Pak. Setor kambing mintanya sapi. Boleh nggak Mas? Boleh nggak? Ini panitia nih Mas. Jadi lihat sikon lah. Yang berkurban jangan celamitan. Boleh kalau panitia ada. Kalau panitia ada boleh. Nah, satu lagi contoh menarik sebelum saya jawab bentar ini. Jadi unik kita nih, yang kesian panitia Bu. Panitia itu paksa rela apa suka rela sih? Paksa. Sukarela kasihan itu. Walaupun ada tanggungannya Mas, biaya operasional buat makan lah. Itu oke lah, biasa lah. Tapi yang lainnya kan, kecuali yang diupah dibayarkan pejagal. Benar. Yang lain kan cuma bantu-bantu. Nah, maka dari itu harus cermat ini. Banyak sabar ya panitia ya. Ya. Buka pendaftaran sapi 7. Udah ditungguin H-3. Tinggal 1 grup, baru 5, kurang 2 member. Gimana tuh? Ayo panitia grouping gimana tuh? Gimana Pak Rimbo? Yang lain 7 udah, tinggal grup terakhir, kloter terakhir. Gimana?
Kayaknya pengalaman ini. Itu keseharian kita loh. Nah, makanya kepada jamaah bilang, kasih limit waktu. Bila mana sampai yang ditentukan belum juga genap berapa 7 orang, maka terpaksa dieksekusi pindah ke kambing. Tapi di antara yang 5 ngotot, enggak, saya maunya sapi. Loh, siapa yang nutupin? Benar ya? Ya kan masing-masing 3,5 juta kali 5 nggak nutup sapi minimalis. Ntar sapi perah lagi. Nggak dapet. Tapi di antara berlima itu udah panitia diam aja. Saya cover semuanya. Boleh? Nah berarti 1 sapi 5 orang. Boleh nggak? Ya boleh. Itulah kenyataan. Dah kita mulai masuk nih. Masuk ke meja redaksi nih. Luar biasa. Saat ibadah, ya saat sudah tiba di tempat, oh ini masalah safar. Untuk waktu tertentu, misalnya selama seminggu atau sebulan, sebaiknya kita sholat qashar atau normal. Nah baik, ini masalah durasi safar. Ya, ada keterangan memang bahkan hadis itu 4 hari ya. 4 hari, ya 4 hari. Jadi kalau memegang hadis ini selama 4 hari itu aja jamak qashar, selebihnya normal. Ya, tetapi ada juga pendapat sepanjang berapa lama pun dia memang ada keperluan safar, sepanjang itu pula diberi rukhsah. Itu ya. Wallahu taala alam. Kembalikannya kepada kita. Kita lebih tahu mana yang hajat kita, keperluan kita yang memudahkan. Yang penting tetap sholat, benar? Tapi ikuti aturan. Nah sekarang kadang-kadang orang ini jadi perjalanan nih 3 hari dah. Lebih baik normal apa? Qashar dan jamak ini. Ketika normal di rumah mau qashar, ketika safar mau normal. Kan aneh orang ini. Dikasih keringanan ngeyel aja itu. Wallahu ta'ala alam. Ya berikutnya. Ketika safar masih di rumah kita melakukan jamak qashar, ya start. Ya tiket kemudahan itu ketika sudah keluar meninggalkan. Misalnya kita mau berangkat ini kemana? Jepara itu. Mau pesan itu mebel. Ya, kita mau berangkat ini. Apa langsung kita jamak qashar di masjid ini zuhurnya? Enggak, nanti keluar dulu. Sampai meninggalkan batas kota, disitulah berlaku. Tapi ada juga pendapat kecil sekali ketika kita berniat mau safar, saat itu pula di tempatnya dia berlaku tiket jamak dan qashar. Ada yang seperti itu. Tapi umumnya apa? Keluar dulu meninggalkan batas kota. Kalau kita minimal keluar mah ninggalin pondok kopi tadi ya. Ya enggak juga. Lewat tol Bina Raya. Berikutnya ketika sampai tujuan di sana kita boleh nggak melakukan jamak qashar dan boleh berapa hari? Oh ini sama dengan yang tadi, gitu ya. Jadi prinsipnya sepanjang kita memang masih dalam keperluan perjalanan, sepanjang itu pula diberi keringanan. Silakan aja. Tapi tetap berjamaah nggak Pak? Ya upaya yang berjamaah. Nah ketika berjamaah itu normal apa maunya kita? Nah menyesuaikan diri yang tadi. Kita berjamaah di masjid kampung kita. Misalnya ternyata apa nih? Oh kita ikut zuhur. Ya sudah 4. Habis itu kita bangkit asar nggak? Qashar 2 itu. Yang bilang Pak Imam musafir. 2 itu. Jangan. Ya selanjutnya boleh nggak bagi orang yang sedang sakit sholatnya di qashar atau di jamak? Baik gini. Keringanan untuk menjamak dan mengqashar itu khusus musafir. Tapi untuk orang-orang yang tidak safar, ya tetap di rumahnya, misalnya dalam kondisi sakit atau ada hajat yang nggak bisa dihindari, tiketnya cuma 1, jamak. Paham? Jadi pertanyaan bagaimana kalau sakit? Ya nggak di qashar, tapi di jamak. Jamak saja. Ya, misalnya orang demam bolak-balik berwudu kan repot, ini susah dia nih. Ya sudah waktu masuk zuhur, tiba dia sholat zuhur normal 4, habis itu sambung dengan asar 4, selesai orang lagi sakit.
atau petugas. Contoh dokter bedah nih, bukan dokter abal-abal ya, yang perempuan ngaku laki nikahin tuh di Jambi itu, ingat nggak? Nggak update ya? No, update Piala Presiden yang lolos siapa? Borneo. Ya maksud itu tuh ya. Jadi ini banyak jadi-jadian ini. Banyak apa? Banyak jadi-jadian. Ini dokter asli sedang membedah pasien. Benar ya? Nah operasinya berat, lama lah. Waktu zuhur tiba, sang dokter tahu tuh, wah udah masuk zuhur. Benar kan? Nah udah nanti saya jamak takhir aja. Boleh nggak Pak? Walaupun dia tinggal di sini, rumah sakitnya dekat. Tapi karena kondisi dia lagi bertugas nyawa orang nggak ini? Ya udah lanjutkan. Yang bilang, saya sholat dulu ya. Mati itu Mas. Mati itu Mas. Nah itulah kondisi-kondisi yang menyebabkan seseorang boleh gitu ya. Jamak. Tapi kalau musafir jamak dan qashar. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya dalam safar, apakah sholat sunat misalnya sholat duha nggak perlu dilakukan karena udah dapat pahala? Baik, ini kondisional Bapak Ibu. Kalau sedang safar diberi keringanan untuk mempermudah. Sementara yang sunnah biasa kita lakukan di rumah itu off. Mau juga boleh, kecuali sholat malam. Karena Nabi walaupun safar sholat malam nggak tinggal bahkan di atas tunggangannya kan. Kan Nabi bersabda Abdulus sholati ba'dal farido sholatul lail. Sebaik-baik sholat sunnah setelah sholat fardu sholat apa? Sholat malam. Jadi walaupun safar, Bapak naik bis nih menuju mana itu jauh, ada toiletnya lagi. Boleh nggak sholat? Sholat malam di bis Pak? Boleh nggak? Ya boleh aja, mau. Pasti pulas itu. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi nih. Sunnah sholat kita pulang dari safar bagaimana? Dasar hukumnya dan pelaksana. Oh ya, jadi di antara ada adab safar seperti jamaah umroh atau jamaah haji. Kalau pulang kembali ke rumah, hendaknya sunnah dia sholat dulu di masjid musola terdekat 2 rakaat baru masuk ke rumah. Itu anjuran saja. Tapi mau langsung pulang boleh. Udah nggak sabaran nih Mas. Udah nggak sabaran. Sunnah saja. Tata caranya biasa, sholat sunnah. Sama juga dengan sholat sunnah pernikahannya banyak nggak tahu ini. Manten lawas mana? Manten anyar mana? Kan diantara sunnah pengantin ya. Setelah ijab qabul, itu kan si mempelai laki memegang kepalanya mempelai wanita mendoakan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta. Ingat gak? Lupa. Masa mau lagi kan ya enggak. Nah habis didoakan itu mereka berdua mempelai itu sholat sunnah. Itu jarang yang tahu ya. Sholat sunnah. Udah nggak keingetan yang diingat big match. Nah, sama apa adu penalti ya. Ada sholat sunnah itu. Ya seperti itu ya Bu ya. Nah, baik. Kemudian waktu tiba di tempat tujuan. Oh ya ini. Sudah ya. Nah jadi tadi yang pilihan. Kalau kita sudah sampai tempat tujuan, waktu sholat tiba, kita berjamaah sama mukimin, maka kita ikut mereka. Benar ya? Zuhur 4 normal, asar 4 normal. Jangan mau-maunya kita. Sehabis gabung sama dia, baru urusan kita. Seperti itu ya Pak? Yang tadi kasus menarik kan jamak takhir, maghrib, dan isya. Jadi yang mana dulu kita nih? Maghrib dulu, tapi gabung sama isya. Beda jumlah gimana? Nunggu. Atau kalau juga ya udah biarin dia kelar duluan kita bikin jamaah berikut. Benar dong? Sesama musafir. Wallahu taala alam.